Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 4 Juni 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Dan saya Azifah Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, Kepolisian Resort Tanjung Balai memusnahkan narkotika jenis sabu seberat 4 kg lebih dari 3 orang tersangka. Sabu dimusnahkan dengan cara direbus kemudian dibuang ke dalam septic tank. Sebanyak 4 kg lebih narkotika jenis sabu ini dimusnahkan Kepolisian Resort Tanjung Balai di halaman Mapolres Tanjung Balai. Pemusnahan disaksikan langsung oleh para tersangka yakni AN, SDM, dan IR yang membawa atau menyelundupkan narkotika tersebut ke Tanjung Balai. Wakapolres Tanjung Balai Kompol Jumanto mengatakan sabu seberat 4 kg lebih tersebut diamankan dari 3 tersangka dalam 3 laporan polisi dan 1 lainnya masih dalam DPO kepolisian. Sebelum dilakukan pemusnahan, barang bukti sabu dilakukan uji keaslian oleh petugas Lab 4 Polda Sumatera Utara. Melaksanakan pemusnahan barang bukti berjenis sabu seberat 4.136 gram. Ya. Barang bukti itu hasil dari 3 kasus pengungkapan. Dari 31 kasus pengungkapan dari 3 TKP dengan jumlah 3 tersangka dan 1 orang DPO. Pengungkapan ini berhasil atas kerjasama dengan Lanal. Ya. Kita berkolaborasi pengungkapan selama 3 bulan terakhir. Terhadap tersangka dijerat ancaman hukuman di atas 5 tahun dan maksimal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sedangkan sabu yang dimusnahkan dibuang ke dalam septic tank agar tidak bisa didaur ulang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Gerakan Masyarakat untuk Kemakmuran Kabupaten Karo melakukan unjuk rasa damai ke Kajari Kabanjahe, Kabupaten Karo. Masa menuntut pihak Kejari Kabanjahe menghentikan indikasi intimidasi dan dugaan pemerasan oleh oknum jaksa kepada sejumlah kepala desa, kepala sekolah, dan kepala OPD Pemkab Karo. Gerakan Masyarakat untuk Kemakmuran Kabupaten Karo menyampaikan orasinya di depan kantor Kejari Karo dengan pengawalan personil Polres Tanah Karo. Unjuk rasa damai berlangsung aman, walau sempat terjadi pembakaran ban di depan gerbang kantor Kejari sebelum perwakilan pihak Kejari Kabanjahe turun. Seratusan massa menuntut pihak Kejari Kabanjahe menghentikan indikasi intimidasi dan dugaan pemerasan oleh oknum jaksa. Hal ini berdasarkan informasi dari sejumlah kepala desa, kepala sekolah, dan kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo yang kerap dipanggil Kejari Kabanjahe yang menyebabkan keresahan dalam bekerja dan tidak berani mengerjakan proyek. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan Kabupaten Karo dan merugikan masyarakat. Dalam orasinya, perwakilan massa mendesak Kejari Karo untuk mundur dari jabatannya karena dianggap telah mengangkangi 8 perintah Presiden Jokowi dan kesepakatan kerja sama 3 lembaga negara, dan massa juga meminta untuk para pengawas Kejatisu memeriksa kinerja oknum jaksa di Kejari Kabanjahe Karo. Kasih Petsus Kejari Karo, Radu Wijaya sebagai pelaksana harian Kejari Kabanjahe menemukan massa dan menyampaikan bahwa Kejari Kabanjahe tidak berada di tempat karena sedang ada tugas di Jakarta sampai dengan tanggal 6 Juni dan aspirasi mereka akan disampaikan kepada Kejari Kabanjahe. Kejari juga membantah tuduhan massa bahwa ada oknum Kejari Kabanjahe Karo melakukan intimidasi dan pemerasan. Untuk itu meminta pada massa agar menunjukkan bukti-bukti terkait tuduhan tersebut dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Massa kecewa tidak bertemu dengan Kejari Kabanjahe dan berencana akan kembali melakukan aksi sepulangnya Kejari Kabanjahe Karo tanggal 6 Juni. Pemirsa, kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Nias mengalami peningkatan. Dari banyaknya kasus laka lantas, 7 kejadian diantaranya telah mengakibatkan tewasnya korban. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polres Nias, kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya
terjadi peningkatan khususnya pada bulan Mei 2022 lalu mencapai 7 orang korban meninggal dunia akibat benturan berat atas tabrakan kendaraan. Korban umumnya merupakan orang dewasa serta anak-anak sekolah yang usia produktif. Selain menimbulkan korban jiwa, juga telah mengakibatkan banyaknya kendaraan roda 2 dan roda 4 sebagai barang bukti laka lantas menjadi rusak berat hingga timbulkan kerugian besar kepada pengendara atau korban itu sendiri. Kepala Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polres Nias, Ibda Bujur Himpun Sianturi menjelaskan, laka lantas yang meningkat ini terjadi karena minimnya pengetahuan pengendara dalam menguasai dan menaati peraturan berlalu lintas. Terjadinya laka lantas tersebut diakibatkan oleh faktor jalan yang mana dapat kita saksikan, kita lihat di beberapa titik jalan di wilayah Kota Gunung Sitoli ataupun di kabupaten. Terdapat beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan, jalan berlubang. Kerusakan sejumlah ruas jalan dengan berskala sedang hingga berat pada beberapa titik juga kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di wilayah Kepulauan Nias. Jajaran Kepolisian Resort Nias telah melakukan perbaikan sejumlah jalan tersebut secara sederhana dengan menambalnya menggunakan kerikil pasir dan semen. Sosialisasi tertib berlalu lintas serta pemasangan banner sebagai himbauan ketaatan berlalu lintas sering dilakukan dalam rangka mencegah angka kecelakaan lalu lintas yang lebih meningkat di daerah itu. Sejumlah informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, hujan deras mengguyur kawasan Kabupaten Nias Utara menyebabkan puluhan rumah warga terendam banjir. Hujan masih terus terjadi sehingga warga ekstra waspada hindari musibah. Puluhan rumah warga di 3 desa yakni Desa Lawira 1, Lolo Faoso, dan Lolomboli di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara digenangi banjir pada pukul 06.30 WIB pagi tadi. Sebelum berangsur surut, banjir telah mencapai setinggi 1 meter dan menggenangi rumah warga di 3 desa tersebut. Peristiwa alam ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur daerah itu malam tadi sehingga sungai Nalua meluap hingga menggenangi rumah warga sekitarnya. Warga menyebut lokasi ini telah merupakan langganan banjir sejak puluhan tahun yang lalu akibat ketiadaan penanganan tebing sungai dari program pemerintah. Data yang dihimpun di lokasi peristiwa sebanyak 15 keluarga telah mengungsi dengan dibantu oleh pemerintah setempat. Sementara jumlah keseluruhan rumah warga yang tergenang banjir ini sekitar 40 rumah. Tingginya sekitar 1 meter dan mencapai apa namanya itu jendela dia. Jendela ya? Iya. Ada nggak tadi sempat mengungsi masyarakat sekitar? Ada sempat mengungsi, banyak mengungsi sekitar 15 keluarga. Apakah ini sering terjadi ketika hujan tiba, Bang? Sering terjadi. Tadi sempat dari Badan Penanggulangan Bencana datang ke sini mengevakuasi korban.
Menjelang siang tadi terpantau banjir di lokasi ini masih belum surut total, namun warga sebagian kembali ke rumah mereka masing-masing. Sejumlah aktivitas warga juga terpantau sedang membersihkan rumah dari sisa-sisa sampah dan lumpur yang dibawa banjir. Sementara hujan ringan masih mengguyur kawasan itu, sehingga warga diminta ekstra hati-hati manakala terjadi banjir susulan. Pemirsa, tikus merupakan salah satu hama penyebab kerusakan tanaman pertanian yang menimbulkan kerugian sangat besar bagi petani. Tikus ini tidak saja menyerang seluruh fase pertumbuhan tanaman padi, bahkan ke fase penyimpanan. Kerusakan terparah terjadi pada fase generatif karena tanaman padi sudah tidak mampu lagi membentuk anakan baru. Pada umumnya, tikus menyerang pada malam hari, sedangkan pada siang hari tikus bersembunyi. Pada musim tanam padi di wilayah Kabupaten Toba, tepatnya di Kecamatan Siantar, Narumonda, Desa Narumonda 4, keberadaan tikus sangat banyak sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi petani, terutama petani padi. Salah seorang petani Maringan Simangunsong mengatakan bahwa mereka melakukan panen lebih awal sebelum padi benar-benar matang akibat tanaman padi mereka diserang hama tikus. Maringa juga menyebutkan bahwa lahan pertanian padi warga Desa Narumonda 4 diperkirakan ada sekitar 11 hektar yang diserang hama tikus, membuat para petani mengeluh karena gagal panen hingga merugikan puluhan juta rupiah. Sebelumnya tahun lalu hama tikus telah ada namun tidak sampai menyebabkan gagal panen. Warga masyarakat bersama Kepala Desa Narumonda 4 telah melakukan pertemuan untuk membahas pengendalian hama tikus tersebut dengan cara meracun tikus. Namun karena kondisi cuaca tidak menentu menyebabkan hama tikus semakin bertambah. Kalau dilihat sejumlah tanaman padi tampak tinggi menjulang dan berwarna kekuningan di bagian tepi sawah. Dan tanaman padi masih memiliki bulir gabah lengkap. Gara-gara dimakan tikus sekaligus bisa udah rusak tadinya. Jadi nggak ada bisa jadi hasil di sini atau Nggak ada, gagal. Gagal total Pak semua ini. Ada berapa hektar ini Pak yang jadi gagal total? 11 hektar. Udah ada rencana memburu atau meracun sehabis panen ini. Udah dirapak ini di kantor desa. Serangan hama tikus ini terjadi ketika petani baru masuk musim tanam. Tikus menyerang batang padi sehingga tumbuh tidak sempurna dan tidak bisa berbuah. Para petani berharap agar pemerintah serius membantu petani untuk memerangi hama tikus yang hampir tiap tahun terjadi, sekaligus membantu meringankan kerugian dan biaya bercocok tanam kembali. Pemirsa, kondisi drainase Kota Balige yang masih belum mendapat pemeliharaan secara maksimal dan sering menyebabkan banjir menjadi pembahasan penting antara Pemkab Toba dengan masyarakat. Kondisi ini membuat warga Balige menyampaikan masukan dan usulan dan ingin bersinergitas dengan pemerintah setempat untuk mencari solusi upaya penanganannya. Bertempat di ruang rapat staf ahli Bupati Toba, rombongan warga Balige diterima langsung oleh Bupati Toba Poltak Sitorus, didampingi PJ Sekda Agus Sitorus, para asisten dan pejabat OPD terkait. Sedangkan perwakilan warga Balige diantaranya Sahala Pardede, Ricardo Pardede, Walsa Tambubolon dan warga lainnya melakukan dialog dan diskusi dengan Pemkab Toba. Bupati Toba Poltak Sitorus mengaku senang atas dukungan warga Balige kepada pemerintah terkait penataan kota. Hal seperti inilah yang diharapkan. Untuk itu, mari bersama-sama melakukan terobosan baru menuju perubahan, salah satunya melalui gerakan bergotong royong dan memberdayakan setiap potensi yang ada. Lewat pertemuan ini tadi sudah banyak hal yang kita bicarakan untuk kita tindak lanjuti kemudian hari, terutama di bidang kebersihan, supaya kita bersama-sama bekerja sama, pemerintah dengan rakyat bekerja sama untuk memungut sampah, tidak membuang sampah sembarangan, tapi dipungut lalu dipisahkan, yang organik, yang anorganik bisa diantarkan ke bank sampah. Terkait kondisi drainase, PLT Kepala Dinas PUPR Toba, Gumianto Simangunsong, mengakui berdasarkan hasil pengecekan, pihaknya menemukan sejumlah drainase yang tumpah bahkan tidak berfungsi, sehingga dalam hitungan jam saja
Jika hujan turun, debit air terpaksa meluap ke badan jalan hingga mengakibatkan terjadinya potensi banjir di beberapa ruas jalan di perkotaan Balige. Salah seorang warga Balige, Sahala Pardede, mengatakan memang saat ini kondisi kota Balige membutuhkan penanganan serius dalam penataan kota, salah satunya mengantisipasi terjadinya banjir dan penanganan sampah melalui perbaikan dan normalisasi saluran drainase perkotaan. Setiap program-program pembangunan baik dari pihak pusat dan daerah, kalau dikomunikasikan dengan baik, terbuka, transparan, dan rakyat bisa merasakan bahwa dampaknya kapan ke depan, dampaknya memang untuk meningkat kesejahteraan. Saya rasa ini kunci key-nya di situ, komunikasi. Terjadinya banjir di perkotaan Balige diakibatkan sejumlah saluran drainase yang bermasalah, diantaranya tumpat dan rusak akibat tumpukan sampah. Untuk itu warga siap bermitra dengan pemerintah dalam memerangi penyakit masyarakat, misalnya narkoba dan kegiatan ilegal lainnya. Sejumlah informasi menarik akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, sebanyak 21 kecamatan yang ada di Kota Medan berdasarkan instruksi Kemendagri ikut lomba kecamatan terbaik tahun ini. Di antara kecamatan yang ada di Kota Medan mendapat giliran penilaian ke-6 yaitu Kecamatan Medan Perjuangan. Beginilah penilaian Kecamatan Medan Perjuangan yang menjadi salah satu kecamatan di Kota Medan yang ikut sebagai kontestan penilaian kecamatan terbaik di Kota Medan. Keikutsertaan kecamatan ini sesuai dengan instruksi Kemendagri. Sebanyak 18 organisasi perangkat daerah OPD pada lingkungan Pemko Medan melakukan penilaian kemarin di kantor Camat Medan Perjuangan. Kepada setiap OPD sesuai dengan bidang masing-masing, Camat Medan Perjuangan Zul Ahyudi Solin menyampaikan buku laporan sebagai bahan evaluasi untuk penilaian bagi tim OPD yang selanjutnya akan disinkronkan dengan kondisi di lapangan apakah sesuai dengan laporan. Seluruh OPD yang tergabung dalam tim penilai ini mendengarkan paparan Camat Medan Perjuangan mulai dari letak geografis hingga berbagai program yang telah dilaksanakan termasuk permasalahan yang masih ditemukan di lapangan, terutama permasalahan sosial dan kemiskinan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Medan Perjuangan, Nyonya Naslita Fitri Zul Ahyudi Solin, menyampaikan paparannya tentang laporan kegiatan Tim Penggerak PKK. Usai memberikan paparan dilanjutkan dengan tanya jawab oleh tim penilai terhadap Camat Medan Perjuangan, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Medan Perjuangan. Pada kesempatan ini juga hadir anggota DPRD Kota Medan dari fraksi Golkar, Modesta Marpaung. Modesta Marpaung yang berasal dari Dapil Medan Perjuangan ini menyatakan Kecamatan Medan Perjuangan adalah pemekaran dari Kecamatan Medan Timur telah banyak mengalami kemajuan dan terus memacu pembangunan, walau pada sisi lain masih ada ditemukan permasalahan yang harus segera diatasi. Peran PKK juga disoroti oleh tim penilai agar dapat menekan permasalahan sosial, terutama anak-anak. Pada acara ini juga hadir Kapolsek Medan Timur dan Komandan Ramil Medan Timur.
Ya, pemirsa, Putri Indonesia Berbakat 2022 Sarah Pia Desideria Panjaitan perwakilan Sumatera Utara tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara dengan menumpang pesawat Lion Air pada hari Jumat kemarin. Sarah merasa bangga dapat bersyukur mewakili Putri Indonesia asal Sumatera Utara dan kesemua itu atas dukungan seluruh warga Sumatera Utara. Putri Indonesia edisi ke-25 kontes kecantikan tahun 2022 setelah hampir 2 tahun libur disebabkan pandemi COVID-19. Sebanyak 34 provinsi mengikuti kontes kecantikan dan Sarah Pia Desideria Panjaitan perwakilan Sumatera Utara. Sarah merupakan seorang sarjana hukum internasional dan merupakan anak tunggal yang lahir dari keturunan darah Batak, Toba, dan Karo, suku asli di Sumatera Utara. Nama Sarah memiliki arti ibu segala bangsa dan Pia Desideria memiliki arti cita-cita kesalehan. Inilah yang menjadi dasar prinsip hidup seorang Sarah, yakni diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama serta memiliki cita-cita untuk menjadi berkat bagi bangsa. Dalam ajang pemilihan Putri Indonesia bukanlah yang pertama kali diikutinya. Sebelumnya Sarah menjadi runner-up pada pemilihan Putri Sumatera Utara tahun 2016 dan tahun ini telah berhasil menjadi pemenang Putri Indonesia Sumatera Utara 2022. Salam keberagaman kita, salam keberagaman Sumatera Utara, Horas, Mejua-jua, Jua-jua Yahobu Ahon. Saya Sarah Pia Desideria Panjaitan, Putri Indonesia Sumatera Utara 2022, sangat bersyukur dengan rahmat Tuhan yang luar biasa sehingga perwakilan Sumatera Utara dapat menorehkan prestasi top 3 Putri Indonesia berbakat pada pemilihan Putri Indonesia. Keberhasilan Sarah mewakili Putri Indonesia tahun 2022 atas dukungan masyarakat dan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Selanjutnya, Sarah akan memperkenalkan seluruh destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara, salah satunya Danau Toba. Saya diberikan kesempatan oleh Toba Tenun Sejahtera untuk menjadi duta yang nantinya juga akan mendukung rangkaian acara presidensi G20 di Bali dan juga ada rangkaian acara lainnya seperti W20 atau Women of 20 Summit yang nantinya akan diselenggarakan di Negeri Indah Kepingan Surga, Danau Toba. Mohon doa dan dukungannya untuk dapat mempromosikan Sumatera Utara di kancah nasional dan juga internasional. Pemirsa, berbagai kegiatan dilakukan sejumlah sekolah dalam upaya peduli terhadap sesama sekaligus pelestarian tarian daerah. Rasa peduli terhadap sesama dilakukan melalui donor darah dan penampilan tari daerah agar tetap lestari. Beginilah aksi donor darah yang dilakukan Sekolah Taman Siswa Medan sebagai upaya memenuhi ketersediaan darah di PMI Kota Medan. Data dari PMI Kota Medan menyebutkan ketika pada masa pandemi COVID-19, stok darah sempat menipis bahkan sulit diperoleh. Namun sejak bulan Mei 2022 yang lalu telah terhimpun sebanyak 4.500 kantong darah sehingga stok darah telah mencukupi hingga saat ini. Peran serta Sekolah Taman Siswa Medan menurut PMI Kota Medan sangat berarti dalam menyumbangkan ketersediaan stok darah di PMI Kota Medan melalui donor darah sukarela baik oleh guru dan masyarakat umum hari ini. Rata-rata di antara pendonor yaitu guru hari ini dapat mendonorkan darahnya karena kondisi tubuhnya sehat. Sementara itu untuk melestarikan tarian daerah pada HUT ke-100 tahun Taman Siswa ini, sejumlah sekolah negeri dan swasta di Kota Medan menampilkan kebolehannya melalui lomba tari kreasi daerah yang dikemas dengan baik. Para tim lomba kreasi daerah dengan kreasi yang sangat menarik memadukan dalam satu penampilan tari dengan membawakan berbagai tarian etnis yang ada di Sumatera Utara. Kepala SMK Taman Siswa Medan, Armayanti, menyatakan sesuai program sekolah selama ini selalu menampilkan aksi sosial berupa donor darah dan penampilan tari kreasi daerah setiap HUT Taman Siswa. Sementara itu, Ketua Perguruan Taman Siswa Medan, Ki Sutarno, menyatakan Taman Siswa memiliki visi dan misi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan bangsa. 100 tahun Taman Siswa bangkit dan gerak kembali untuk membentuk karakter yang sesuai dengan karakter bangsa kita melalui seni dan budaya. Untuk itulah Taman Siswa menggelar berbagai kegiatan. SMK Taman Siswa pada hari ini menggelar juga kegiatan yaitu lomba tari kreasi daerah tingkat SMP se-Kota Medan
dan juga lomba vokal solo untuk bagi yang ingin menyumbangkan suaranya. Jadi dengan demikian tetap kita berkekeluargaan, dan sehingga di 2022 ini Taman Siswa 100 tahun, maka Taman Siswa akan bangkit dan jaya kembali. Pada kesempatan itu diberikan piala dan penghargaan kepada para pemenang peserta lomba tari kreasi daerah. Selain itu juga dilaksanakan lomba vokal solo untuk para guru di sekolah ini sesuai dengan program sekolah ini sebelumnya. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru online untuk tingkat SMP di Kota Medan akan dimulai minggu ketiga pada bulan Juni 2022. Petunjuk teknis dan panitia masih mengacu pada Permendiknas tahun 2021 terkait PPDB online. Pelaksanaan PPDB online untuk jalur zonasi menyediakan kuota sebanyak 50%, sedangkan jalur prestasi sebesar 30% dari jumlah kursi yang tersedia di setiap sekolah, dan afirmasi 15% serta perpindahan orang tua dan guru sebanyak 5%. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Medan, Bambang Sadewo, mengatakan untuk tingkat SMP seleksi masuk ke sekolah negeri hanya 1 kali tes, di mana calon siswa hanya dapat memilih 1 jalur yang dikehendaki. Berbeda dengan tingkat SMA, di mana bagi siswa yang tidak lulus lewat jalur prestasi masih bisa menggunakan jalur zonasi. Dikatakan untuk memberikan kemudahan kepada calon siswa atau orang tua siswa dalam mengakses aplikasi PPDB online, Dinas Pendidikan Kota Medan akan bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk menyediakan Wi-Fi corner, sedangkan seluruh calon siswa SMP negeri tidak mengalami kendala dalam proses pendaftaran. Kabid Pendidikan Kota Medan menjelaskan untuk jalur prestasi, setiap siswa wajib melampirkan nilai raport kelas 1 hingga kelas 6 pada semester 1. Kabid Pembinaan SMP Kota Medan berpesan agar setiap orang tua dan calon siswa wajib teliti dan menentukan 1 jalur yang akan dipilih dan dipastikan domisili tempat tinggal serta memastikan aplikasi yang sudah dimasukkan harus sudah dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan sehingga setiap calon siswa dinyatakan lulus secara administrasi pendaftaran. Kabid Pembinaan SMP Kota Medan berharap agar tidak lagi orang tua siswa yang mempercayai calo yang mengaku dapat meluluskan calon siswa lewat berbagai pihak karena sistem penerimaan calon siswa SMP murni berdasarkan juknis yang ada. Oleh karena itu, ikutilah aplikasi yang ada dan jangan percaya dengan calo-calo yang mengatasnamakan dinas ataupun kepala sekolah. Tidak ada itu. Kita tetap mengikuti peraturan. Nah, untuk zonasi itu ada 50% nanti. Afirmasi pertama bukan. Zonasi 50%, prestasi 30%, afirmasi 15% dan perpindahan orang tua serta guru itu ada 5%. Kita berbeda dengan SMA. Kalau SMA itu prestasi, jalur prestasi studi awal dan sudah diumumkan di awal. Nah, kemudian yang tidak menang di prestasi bisa mengikuti jalur-jalur yang lainnya. Tapi untuk SMP ini kita laksanakan secara serentak. Jadi pada saat mendaftar, pilihlah jalur yang mana. Apakah zonasi, prestasi, afirmasi, ataupun perpindahan orang tua. Ini kita laksanakan sekaligus. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira,
kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Guna memperkenalkan kawasan Bukit Lawang kepada dunia dilakukan dengan cara Bukit Lawang Jungle Trail Run. Jungle Trail Run ini merupakan sebuah event sport tourism yang mengkombinasi kegiatan pariwisata sambil berolahraga. Saat ini sport tourism semakin berkembang pesat, bahkan menjadi salah satu tren dalam penggerak sektor pariwisata yang memiliki pasar yang cukup besar. Wagub Su Ijek yang menjadi salah satu peserta Jungle Trail Run 2022 mengaku sangat senang karena kegiatan ini memiliki tantangan tersendiri. Yang menjadi penambah keseruan jalur yang dilalui adalah kawasan hutan lindung yang sangat asri. Wakil Gubernur Sumut menjelaskan bahwa event ini telah dicanangkan sebagai Asia Trail Master Race kandidat, yaitu ajang kompetisi pelari trail dunia dalam seri Asia karena sudah disurvei tim observer. Saat ini hanya menunggu kesiapan Sumatera Utara untuk menentukan waktu yang tepat dalam penyelenggaraannya. Melalui event yang akan dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan geliat pariwisata di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Bukit Lawang. Wagub Su juga berharap agar seluruh pelaku pariwisata untuk berbenah dalam menyambut event bertaraf internasional tersebut. Saya lari di kota, ini lari di hutan, terus hutannya juga tidak biasa ya, artinya hutan yang memang Taman Nasional Loser ya, terkenal dengan paru-paru dunia memang di situ, dan orang hutannya. Tadi kita ketemu orang hutan 2 ekor, belum lagi sungai-sungainya. Tapi ya seru, olahraga, adrenalin dapat, terus juga wisata, melihat suasana air, juga jurang-jurangnya, ya seru lah. Pak, kalau kita lihat seperti yang sampai ke Pangdam masyarakat supaya dia mengerti bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, melayani tamu-tamu, dan juga karena di sini jualnya adalah wisata alam, harus kita jaga alamnya, hutannya, sungainya, dan endemik orang hutan itu. Benar sampah ini menjadi masalah bukan hanya di Bukit Lawang, hampir di seluruh tempat kita sampah ini menjadi masalah. sehingga yang tertarik ya dengan media menjadi sangat berperan dari online karena yang kedua nanti secara perlahan juga kita tadi saya sudah komunikasi juga dengan pariwisata, mungkin kita pelatihan di sini sehingga masyarakat ini dia bisa ikut mendukung event ini. Dia mengaporkan ke tempatnya, buang sampah, orang Jerman aja tertarik. Kawasan wisata Bukit Lawang sudah sangat layak untuk menjadi destinasi pariwisata yang berkelas dunia. Untuk itu, agar Bukit Lawang semakin maju, pelaku pariwisata diharapkan meningkatkan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Pemirsa, untuk mengisi waktu libur, berbagai kegiatan berwisata dapat dilakukan untuk menghilangkan kepenatan selama beraktivitas. Dukungan potensi alam yang dimiliki Provinsi Sumatera Utara tentu membuat banyak pilihan bagi masyarakat mengisi hari libur di akhir pekan bersama keluarga.
Tenda di pinggiran sungai menghabiskan dinginnya malam bersama keluarga tercinta. Wah, sulit untuk diungkapkan. Liburan satu malam terasa kurang di tempat ini. Kita terhanyut dengan suasana desa yang sejuk dan asri. Dengan kicauan burung di hamparan perladangan di antara pebukitan. Bagi Anda yang ingin mencoba sensasi liburan bermalam di tenda di sini, tidak perlu merogoh kocek banyak. Nando si pengelola menjelaskan, Anda cukup membayar 75.000 saja untuk menyewa tenda. Atau bagi Anda yang membawa tenda sendiri, hanya membayar lapak 35.000 saja. Sementara untuk tambahan kuliner tentu terserah Anda. Anda juga bisa meminta kepada pengelola untuk menyediakannya. Buka itu sudah jalan ke 5 bulan ini, Pak. Sekarang kita masih menawarkan alam, Pak, untuk lokasi camping ground gitu. Camping ground ya. Iya, untuk family lah istilahnya. Family ya. Jadi kalau orang mau camping bisa pesan atau gimana kita menyediakan atau iya. coba. Kalau untuk di Separga sendiri kita menyediakan penyewaan tenda juga, Pak. Jadi tenda. untuk harganya itu untuk penyewaan tenda 75.000, cukup bayar 75.000. Kalaupun tamu ingin membawa tenda sendiri, bagi kawan-kawan yang punya tenda sendiri bisa juga, Pak. Itu cukup bayar lapak aja, sebesar 35.000. Gitu. Lapak bebas ya? Lapak bebas. Untuk lokasi kita ini semua bebas. Untuk tamu yang reservasi di awal, bisa kita sediakan untuk makanan ataupun barbeque istilahnya sekarang, Pak. Atau ikan, ayam, gitu. Dan kita juga sudah tersedia kafe di sini. Menu yang bisa kita cicipi. Bagi Anda penghobi dan pecinta alam, tempat ini mungkin cocok bagi Anda untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga di akhir pekan. Pemirsa, objek wisata kebun stroberi yang berada di dataran tinggi di Desa Hutanamale, Kecamatan Puncak Sorik Berapi, Kabupaten Mandailing Natal, ramai dikunjungi wisatawan. Pengunjung yang datang berwisata bisa langsung memetik buah stroberi dengan harga yang sangat terjangkau. Tidak hanya di Brastagi yang terkenal sebagai penghasil buah-buahan, ternyata di Kecamatan Puncak Sorik Merapi, tepatnya di Desa Hutanamale, buah stroberi juga tumbuh subur dan menjadi satu-satunya perkebunan stroberi di Mandailing Natal. Perkebunan stroberi ini ditanam di atas lahan seluas 1 hektar yang dijadikan sebagai agrowisata. Lokasi ini menjadi tujuan utama bagi para wisatawan lokal. Di tempat ini, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang sejuk dengan pemandangan puncak yang indah. Dan pengunjung dapat memetik sendiri buah stroberi langsung dari kebunnya. Selain memetik langsung buah stroberi, pengunjung juga dapat bersuah foto dengan keluarga. Salah seorang pengelola perkebunan stroberi, Darmin Pulungan, mengatakan lahan untuk agrowisata ini seluas 1 hektar lebih. Lahan kita untuk agrowisata Puncak Sorik Merapi ini, lahan stroberi yang sudah ada sekitar lebih kurang 1 hektar. Ini orang-orang yang berkunjung ke tempat kita ini antusias sekali untuk memetik stroberi, ya, petik sendiri, ya. Para pengunjung sangat antusias menikmati sensasi memetik langsung buah stroberi yang sudah matang, dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Pengunjung tentang adanya agrowisata stroberi ini seperti apa? Ya, cukup menyenangkan buat bawa berlibur keluarga, sama bisa langsung memetik ke batangnya.
sungguh menyenangkan lah keluar. Untuk harga sendiri Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Pemirsa, untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan, pemerintah mendirikan Tugu Perjuangan di tengah atau pertigaan kota. Namun apa jadinya jika tugu yang dibangun tersebut dibiarkan tidak terawat sehingga terkesan kumuh? Seperti halnya Tugu Juang Seular Palagan Medan Area yang berada di perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Tugu ini diresmikan pimpinan pusat LPRI Ahmad Tahir, Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Ari J. Kumaat, dan Gubernur Sumatera Utara Raja Inel Sregar pada 28 Juli 1995. Saat ini bangunan lantai Tugu Juang Seular sudah banyak yang retak-retak dan warna cat yang mulai mengelupas. Pada halaman di sekitar Tugu Juang juga ditumbuhi dengan rumput-rumput liar serta tidak terdapat taman yang indah dan asri. Tugu Juang Seular terlihat sangat jauh dari kesan tugu bersejarah karena dibiarkan begitu saja, tidak ditata dengan baik dan tidak seperti tugu-tugu lainnya yang banyak dikunjungi para pengunjung. Tugu Juang Seular menyimpan cerita sejarah bagaimana pejuang-pejuang di Sumatera Utara dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Jika memasuki areal Tugu, akan kita temui lukisan batu pada dinding yang menceritakan pendaratan pasukan Belanda di Pantai Cermin pada 27 Juli 1947 dan rapat kilat penyerangan ke Lubuk Pakam. Kemudian terdapat juga bagaimana pasukan Indonesia menggembur pasukan Belanda pada 28 Juli 1947 dan pada 29 Juli bersama-sama ke kaki Bukit Barisan untuk meneruskan perjuangan para pembela tanah air. Pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya kita sebagai generasi penerus harus benar-benar menghargai jasa para pahlawan, diantaranya dengan merawat dan melestarikan monumen perjuangan agar dapat dikenang oleh anak cucu kita. Pemerintah Serdang Bedagai sudah seharusnya memugar dan melakukan perawatan tugu yang memiliki nilai sejarah tersebut karena merupakan pembelajaran dan pengenang bagi pemuda-pemudi bangsa untuk selalu mewarisi jiwa kepahlawanan para pendahulu bangsa. Selain itu, seluruh unsur pendidikan juga diharapkan ikut memiliki peran agar keberadaan dan manfaat tugu yang ada berdampak baik terhadap seluruh para pelajar yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban untuk selalu mengenang dan meneruskan perjuangan para pahlawan demi mewujudkan cita-cita bangsa. Pemirsa, rumah bergaya klasik kembali diminati masyarakat. Salah satu desain rumah yang menjadi tren model saat ini yakni rumah kayu yang memiliki unsur klasik dan elegan yang dihiasi warna eksotis khas kayu. Dengan menggunakan maksud kami dengan menggunakan desain rumah kayu terlihat lebih natural dan juga alami. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan rumah kayu dengan konstruksi kayu cukup diminati sebagai hunian karena kayu lebih terlihat natural dan alami. Desain kayu yang berwarna coklat menambah kesan hangat pada ruangan dengan berbagai warna natural lainnya. Salah seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan pensiunan dari Bank Indonesia, Ibu Fida, merasa termotivasi dengan keunikan rumah bermaterial kayu. Bu Fida bersama almarhum suaminya kemudian mendirikan rumah berbahan dasar kayu. Karena kayu merupakan bahan dasar alami dan strukturnya mampu menyerap karbon dioksida yang berada di sekitar bangunan. Bahan dasar kayu didatangkan dari Palembang dengan lama masa pengerjaan selama 3 bulan. Dengan menggunakan material kayu, hunian akan terlihat lebih natural dan alami. Desain kayu yang bernuansa warna coklat menambah kesan hangat pada ruangan sehingga cocok dengan berbagai warna natural lainnya. Ibu Fida menyelaraskan rumah kayunya dengan perabotan kayu yang semuanya bernuansa coklat sesuai warna bangunan rumah. Motivasi dari mendirikan rumah kayu ini sebenarnya saya dan suami itu mendirikan rumah ini untuk hidup di hari tua kami. Sebenarnya karena memang suami saya orang Melayu asli, jadi terinspirasilah dengan rumah ini. Rumah apa namanya, Kak? Rumah kayu. Rumah kayu Melayu. Terus bahan-bahan sendiri datangkan dari mana, Kak?
bahan-bahan kami datangkan dari Palembang. Tapi memang bentuk ornamennya semua dari kami buat Melayu. Karena tempat ini memang daerah Melayu. Makanya kami bangun rumah ini berbentuk Melayu. Biar kita nampak asli dengan Melayunya dengan suami saya, karena suami saya memang Tengku ya. Rumah kayu Bu Veda merupakan konsep rumah kayu Melayu yang terdiri dari 2 lantai, yakni lantai bawah untuk santai bersama keluarga yang dilengkapi ruangan berkaraoke, sedangkan lantai atas memiliki beberapa kamar. Dengan ukuran bangunan 11 x 20 meter, rumah kayu tampak sangat luas yang didesain sebagai tempat penginapan bersama keluarga, acara party, dan tempat bersantai melepas lelah. Rumah kayu ini berjarak sekitar 5 km dari kota Stabat, berlokasi di Jalan Gontor Lama, Pasar 1 Tanah 10 Stabat, Kabupaten Langkat. Bagi masyarakat yang ingin menginap dengan biaya Rp1.500.000, hunian kayu Bu Veda memiliki halaman yang cukup luas dengan arena taman dan buah-buahan yang juga dilengkapi dengan kolam ikan. Menambah suasana yang nyaman dan asri, dan para pengunjung juga dapat bersuah foto dan berselfie di lokasi ini karena banyak tempat yang menarik. Menurut Bu Veda, banyak masyarakat dan kolega yang datang ke tempatnya untuk sekedar bersantai dengan keluarga dan sahabat sambil berkaraoke. Komunitas kita. Ada komunitas saya di Rumah Melayu ini. Ada berapa? Ada 5, masih 5 tapi belum ada lagi. Nanti kalau seperti ada yang mau gabung, kita akan lanjuti terus. Dan rumah ini akan kami jaga karena sekarang kan dengan adanya Melayu diutamakan ya. Medan ini kan khasnya Melayu ya, Bu. Jadi itulah nanti mau kami orbitkan lagi rumah-rumah yang nanti akan kami buat gitu. Jadi kan ini kan baru ya Kak ya. Jadi ada nggak ajakan kita seperti apa supaya mengetahui masyarakat? Ada, saya motivasi ya. Rumah ini dibuat ini ada untuk rekreasi juga boleh, untuk ibu-ibu arisan, gathering, kami silahkan aja siapa yang mau, dengan senang hati ya, supaya orang lebih tahu dengan di sini rupanya ada rumah yang bisa dibuat untuk acara-acara. Sekaligus mengenal budaya ya? Ya, sekalian untuk budaya Melayu yang kita ini kan lah. Ya, pemirsa, informasi Rumah Kayu tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sebiring. Dan saya Ziva Zahrianis, kami menghimbau Anda pemirsa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.